Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Biasa kita untuk mengulas beberapa saham dan IHSG untuk hari ini tanggal 11 Mei 2021. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Semua keputusan ada di tangan Anda, risiko ada di tangan Anda sendiri. Teman-teman, untuk penutupan IHSG pada perdagangan Senin kemarin, tanggal 10 Mei 2021 berhasil tutup di level 5975, naik 47 poin atau 0,8% di atas EMA 10-nya ya secara teknikal. Kita lihat di sini, sebelumnya IHSG sempat naik di tanggal 6 gitu kan. Ya turun tapi maksudnya di atas masih resist ya, di bawah resist EMA 10. Berikutnya di tanggal 7-nya turun ya, di hari Jumatnya turun cukup lumayan, mungkin karena pas perdagangan Jumat itu, karena 2 hari kemudiannya hari ini ya itu adalah pencairan dananya gitu kan, mungkin banyak yang mencairkan dana ya untuk supaya hari ini bisa masuk ke rekeningnya. Nah untuk hari ini posisinya kemungkinan dengan ditutupnya kemarin di 5975 di atas posisi resist EMA 10, kemungkinan akan menuju ke resist berikutnya yaitu di 6.000-an, di sini pas di MA 25-nya untuk indeks kita. Jika hari ini IHSG berhasil tutup di atas 6.000, ada kemungkinan untuk berikutnya akan menuju ke 6085 dan 6116 gitu kan. Kemungkinan gitu kan. Jadi kalau saya lihat sih harusnya IHSG sudah mulai naik ya. Bulan Mei, Juni gitu kan. Itu harusnya sudah mulai naik. Sampai bulan Juli. Nah, mulai Agustus, September, Oktober, November itu biasa. Agustus, September, Oktober itu biasanya turun. Nah, ini ada kemungkinan untuk siklusnya harusnya udah mulai naik karena ada laporan-laporan keuangan per semester, per kuartal pertama itu sudah mulai gitu. Sudah dari kemarin, tapi ada yang belum. Tapi sudah mulai di secara ininya. Laporan keuangan kemarin sudah keluar semua gitu kan, data ekonomi juga sudah keluar semua ya, datanya cukup lumayan lah intinya, jelek sekali juga tidak gitu kan, tapi bagus banget juga enggak, intinya sesuai, udah price in, intinya sudah sesuai pasar, intinya sudah sesuai perkiraan gitu kan. Nah mudah-mudahan sih orang optimisnya kan dengan data di kuartal kedua atau nanti akhir semester 1 gitu kan. Berharap di kuartal kedua ini kan dengan perkiraan dari pemerintah kalau kita akan tumbuh positif gitu kan, bukan negatif lagi seperti kemarin di kuartal pertama 2021 gitu kan. Di kuartal kedua 2021 ada kemungkinan GDP kita positif, pertumbuhan kita ya. Jadi berharap dari situ IHSG mungkin untuk dari mulai Mei, Juni dan Juli ada kemungkinan akan menuju ke 64 kembali gitu kan. Harusnya sih ke sana gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya jika masih ada yang setelah lebaran ya intinya ya, untuk kita persiapkan cash untuk mulai masuk ke stok-stok atau saham-saham yang mulai kelihatan sudah mulai murah gitu kan, dan mulai akan berbalik up lagi gitu kan, itu mungkin ya, itu sih. Oke teman-teman, secara teknikal untuk IHSG ada kemungkinan bisa ke 6.000-an ya untuk di MA 25-nya, dan jika habis lebaran IHSG masih cukup lumayan bagus, Senin depan itu akan menuju ke 6085 dan 6116-nya ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir di minggu ini ya, pekan ini.
kita mulai libur panjang dari Rabu, Kamis, Jumat, Senin baru buka kembali ya. Jadi kita perhatikan ada beberapa saham yang mungkin menarik buat teman-teman pelajarin juga gitu kan ya. Di antaranya adalah ada BWPT ya. BWPT kemarin tutup di posisi 124 di atas resistnya 123 gitu kan. Nah, kemungkinan hari ini jika 125 bisa break maka arahnya adalah 131 ya. 131 di situ kita main cepat semuanya ya untuk posisinya. Jadi jangan terlalu ambil posisi banyak juga, tetap jaga manajemen money manajemennya gitu kan, untuk supaya kita tidak terlalu banyak loss untuk posisinya. Nah, untuk BWPT buy jika break di 125, cut lossnya di posisi 122 ya. Intinya gitu kan. Resist 131 sampai 136 ya, di situ ada resist juga gitu kan. Perhatikan itu untuk BWPT. Berikutnya ada Timah. Timah kemarin berhasil mental dari posisi support 1770 ya. Dia kembali posisi tutup di 1825 dan hari ini mungkin akan mencoba kembali di posisi resist 1850 untuk 1845 ya untuk MA5-nya, dan sampai ke posisi Bollinger atasnya di 1905 ya. Jika berhasil 1905 diberikin, mungkin ya Timah juga akan kembali menuju yang tertingginya lagi, yaitu akan menuju ke 2000-an nantinya ya. 2045 di situ ada resist juga gitu kan untuk si Timah. Nah, posisi support jika teman-teman mau coba spekulasi buy mungkin untuk Timah di posisi ya 1770 di posisi supportnya ya. Barangkali hari ini agak turunan, mungkin sepi karena market juga terakhir untuk hari ini perdagangannya. Besok udah mulai libur, jadi coba melihat di 1770 apakah akan mencoba kembali di support itu atau breaking di atas 1845-nya ya untuk si Timah gitu kan. Nah, untuk berikutnya ada Mari ya, ini ya. Mari Mahaka Radio gitu kan ya. Nah, untuk Mari ini pun kembali kemarin posisinya dia mental dari posisi support MA50-nya, dia naik gitu kan, kembali tutup di posisi MA5-nya ya. MA5-nya di posisi 270. Jika hari ini mungkin ada resist di posisi MA10 yaitu di 280. Jika break di 280 maka arah ke posisi 296 sebagai resist MA25-nya gitu kan untuk Mari ya. Jika hari ini posisinya turun kembali menuju 259 gitu kan, maka ya kita jangan dulu, baik kita lihat dulu ya gitu kan. Itu posisi kita perhatikan, jika hari ini break posisi 272 maka untuk Mari spekulasi buy-nya di 272. Jika ngebreak gitu kan boleh ikutan. Nah, mungkin ada resistnya di 280 di MA10-nya ya. Tapi itu cukup lumayan sempit ya. Tetap intinya kita harus tradingnya lebih cepat gitu kan. 2-3% kita keluar. Untuk berikutnya ada Harum ya teman-teman ya. Harum dengan melihat perdagangan kemarin kita dengan volume yang cukup lumayan gitu kan untuk Harum. Kembali naik di 5450 ya, berhasil tutup 5450 gitu kan, dan mental dari posisi support MA10 dia langsung mental gitu kan. Jadi ada kemungkinan untuk Harum ini hari ini mungkin bisa melanjutkan ke posisi resist berikutnya yaitu di 5710 ya. 5710 5725 lah ya intinya. Di sini 5725 gitu kan, ada kembali ke sana gitu loh menuju resist itu. Jadi menurut saya posisinya
andai kata mau buy di posisi untuk harum ini di kisaran 5325-an atau 5350 ya secara teknikalnya di situ. Berikutnya ada MLPL ya. MLPL posisinya kemarin mental juga dari EMA 10-nya gitu kan. Nah, dan tutup di 232. Kalau saya perhatikan untuk multipolar ini, kalau misalnya dia break di di sini sih ada posisinya resistnya 246 ya, 246. Dia udah posisi ngebreak di ininya 234, bisa spekulasi buy untuk si multipolar ini ya, MLPL. Berikutnya ada SMRA ya teman-teman. SMRA mungkin kalau saya lihat dia tutup kemarin kan 960 ya, posisi pas di EMA 10-nya. Kalau hari ini bisa berhasil dibreakin untuk si SMRA mungkin akan menuju ke posisi resist di 1020 ya. Tapi perhatikan dulu di situ mungkin dia break atau tidak 970-nya. Kalau 970 berhasil dibreakin ya spekulasi buy aja gitu kan. Tapi posisinya cut loss-nya ya di 960, udah siap di situ ya. Oke, mungkin teman-teman hari ini mungkin perdagangan nggak begitu rame ya karena udah mulai menghadapi libur ya, besok mulai libur gitu kan, libur panjangnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika setiap ulasan saya mungkin kadang benar dan kadang tidak, namanya manusia ya, selalu tempatnya salah gitu kan. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum ya, untuk menghadapi hari raya Idul Fitri ini, libur Idul Fitri, tetap jaga protokol kesehatannya gitu kan, prokesnya. Jangan terlalu banyak berkerumun supaya kita tetap bisa menghadapi pandemi ini dan bisa selesai dengan kemenangan gitu ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.